Di dalam video tersebut, ketika seseorang sedang mengumpan bola kepada temannya, bila diperhatikan bola tidak bergerak lurus. Apakah gerakan benda membentuk lintasan? Bagaimana dengan bentuk lintasannya? Gerakan benda tersebut disebut sebagai gerak apa? Sebenarnya apa sih konsep yang digunakan pada gerak tersebut? Kalian penasaran kan? Kalau gitu langsung saja yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Nurmalia Fahrunisa. Pada video kali ini, kita akan masuk ke pembahasan baru mengenai gerak parabola. Kalian pasti sering melihat fenomena gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini, kalian akan membahas konsep dan lintasan pada gerak parabola. Supaya tidak berlama-lama, yuk langsung saja simak video ini dengan baik ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Mari kembali perhatikan tayangan video berikut untuk mengetahui bentuk lintasan dari bola basket yang dilempar. Lelaki tersebut sedang bermain bola basket. Kemudian dia melemparkan bolanya. Untuk memudahkan mengetahui lintasannya, mari kita gunakan bahwa bentuk lintasan. Kira-kira bagaimana bisa ya lintasan pada bola basket yang dilempar membentuk garis melengkung? Coba kita analisis bersama video berikut untuk menggambarkan bola basket. Ketika bola basket dilempar, akan membentuk lintasan yang melengkung. Saat bola basket dilempar, maka bola basket memiliki kecepatan yang arahnya miring, seperti ini, yang merupakan kecepatan awal atau V0. Kecepatan awal ini akan membentuk sudut dari sumbu X yang dinamakan sudut elevasi dengan simbol theta. Karena kecepatan bola basket miring, maka menurut analisis vektor, kita bisa memproyeksikan kecepatan awal ini di sumbu X dan sumbu Y, dan akan diperoleh V0X dan V0Y. Sekarang kita bisa mengetahui bahwa bola basket tersebut memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dengan kecepatan awalnya V0X dan di sumbu Y dengan kecepatan awalnya V0Y. Selanjutnya, coba kalian perhatikan lagi. Pada sumbu Y, bola basket bergerak naik, kemudian turun lagi. Apa yang terjadi pada kecepatan bola basket ketika naik dan turun? Ya, tepat sekali. Ketika bola basket naik, maka kecepatannya akan melambat. Dan ketika bola basket turun, kecepatannya akan bertambah. Hal ini dikarenakan oleh percepatan gravitasi. Sehingga pada sumbu Y, gerak bola basket adalah gerak lurus berubah beraturan. Sekarang bagaimana kecepatan sumbu X-nya? Ketika bola basket bergerak di sumbu X, maka kecepatan V0X-nya tidak akan berubah karena tidak ada percepatan yang bekerja pada sumbu X. Sehingga kecepatannya selalu bernilai konstan dan geraknya merupakan gerak lurus beraturan. Hasil perpaduan antara gerak di sumbu Y dan gerak di sumbu X yang nantinya akan membentuk lintasan parabola. Dari hasil pengamatan dan analisis, maka bola basket ini akan menempuh lintasan yang melengkung serta bergerak di sumbu X dan sumbu Y, dan dapat kita simpulkan bahwa gerak bola basket yang dilempar akan membentuk gerak parabola.
Apa itu gerak parabola? Gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y yang terjadi secara bersamaan. Selanjutnya, bagaimana sih komponen kecepatan pada gerak parabola? Kita tahu bahwa kecepatan awal dari bola basket yang dilempar adalah sebesar V0 yang arahnya membentuk sudut theta dari sumbu X. Sehingga ketika diproyeksikan, kecepatan awalnya akan menjadi V0x di sumbu X dan V0y di sumbu Y. Berdasarkan analisis vektor, ketika benda memiliki kecepatan miring seperti ini, maka benda akan memiliki dua komponen kecepatan, yaitu di sumbu X dan di sumbu Y. Karena nilai yang diketahui hanya V saja, bagaimana dengan nilai dari V0x dan V0y-nya ya? Untuk mencari V0x, itu nilainya adalah V0 cos theta. Ingat, ketika suatu vektor diproyeksikan mendekati sudutnya, maka dikalikan kosinusnya, berarti V0 cos theta. Sedangkan untuk V0y, berarti V0 dikali sin theta. Sekarang mari kita bahas komponen kecepatan pada bola basket. Yang pertama ada di sumbu X. Pada sumbu X berlaku GLB, sehingga kecepatannya selalu konstan. Maka kecepatan di sumbu X-nya itu selalu bernilai V0x. Sehingga kita peroleh Vx sama dengan V0 cos theta. Kemudian di sumbu Y berlaku GLBB, maka Vy sama dengan V0y dikurangi A dikali T. Kenapa minus? Karena ketika awal dilempar, bola akan bergerak naik, sehingga percepatan akan melawan arah gerak benda. Kita masukkan nilai V0y, dan diperoleh nilai Vy sama dengan V0 sin theta. Kemudian percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi sehingga diperoleh minus G dikali T. Karena kecepatan memiliki dua komponen seperti ini, maka kita bisa menuliskannya menggunakan vektor, di mana V sama dengan Vx, Vy, atau kecepatan di arah sumbu X dan kecepatan di arah sumbu Y. Dan untuk mencari nilainya, tinggal dicari nilai resultan dari Vx dan Vy-nya. Selanjutnya, bagaimana dengan komponen posisi dari gerak parabola? Ketika bola dilempar ke atas, maka bola akan menempuh jarak ke kanan dan juga menempuh jarak ke atas atau tinggi. Jarak pada sumbu X kita namakan jangkauan. Karena pada sumbu X berlaku GLB, maka berlakulah persamaan X sama dengan V0x dikali T, di mana V0x merupakan kecepatan awal pada sumbu X. Lalu, kita substitusi V0x, maka akan diperoleh X sama dengan V0 cos theta dikali T. Ini merupakan rumus untuk mencari nilai jangkauan atau jarak pada sumbu X-nya. Sedangkan pada sumbu Y atau tinggi yang ditempuh benda, maka kita gunakan persamaan GLBB dan diperoleh Y sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah AT kuadrat. Lalu kita substitusikan V0y-nya sehingga Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah percepatan yang bekerja adalah gravitasi sehingga dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung tinggi pada saat tertentu. Sedangkan posisi benda dari titik awal
kita dapat gambarkan dengan sistem koordinat vektor, yaitu x, y. Untuk memperjelas konsep parabola, selanjutnya mari kita terapkan dalam contoh soal. Berapakah nilai ketinggian jika Adit melemparkan sebuah bola dengan kecepatan 20 meter per second dan membentuk sudut elevasi sebesar 53 derajat dengan waktu 2 detik? Mari kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal, diketahui V0 sama dengan 20 meter per second, Theta sama dengan 53 derajat, dan T sama dengan 2 second. Kemudian yang ditanya adalah nilai ketinggiannya. Kita akan menghitung tingginya menggunakan persamaan gerak vertikal atau GLBB, yaitu Y sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh 20 dikali sin 53 derajat dikali 2, kemudian dikurangi setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. Maka akan diperoleh Y sama dengan 20 dikali 0,8 dikurangi setengah dikali 10 dikali 4. Dan hasilnya Y sama dengan 12 meter. Oke sahabat pintar, pada video ini kalian sudah belajar tentang apa itu gerak parabola, serta komponen kecepatan dan posisi pada gerak parabola. Pada video berikutnya, kalian masih akan membahas materi mengenai gerak parabola. Kalau kalian ingin mereview kembali materi ini, kalian bisa putar lagi video ini ya. Selamat bertemu di video berikutnya. Masih bersama saya, Nurmalia Fahrunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat pintar.